Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari Bapak Ibu, apapun keberadaan kita saat ini, walaupun kita tidak ada di rumah Tuhan, kita hanya bisa bertemu secara virtual. Kita percaya bahwa Roh Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah online ini Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau tetap setia bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau mengetahui, Engkau menyelidiki setiap isi hati kami pada saat ini. Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, Engkau berikan mereka Tuhan pengharapan demi pengharapan yang baru di dalam Engkau. Biarlah kami hari demi hari kami bisa mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga Tuhan kebenaran firman Tuhan yang sebentar juga akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berkati Pak Winyo Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Taruh roh marifat bagi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap kebenaran yang disampaikan hamba-Mu, biarlah firman Tuhan itu bisa mengubah hati kami Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Engkau turut campur tangan dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari-hari hidup datang dan berlalu segitu cepatnya Bapak Ibu. Kadang kita bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Pujian ini mengingatkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita yang tulus. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembarang dunia? Dari awal kita angkat pujian ini. Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembarang dunia? Kau buka mataku Tuhan, Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu. Disingkat hariku, Kaulah tujuanku, Kaulah tujuanku. Indah kerajaan-Mu Tuhan, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupannya tak pernah terbenam. Mari segenap hati Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku,
Indah kerajaan-Mu Tuhan, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Raja kami. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik adanya bagi kita. Tuhan setia bagi kita semua. Dengan tulus katakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu. Oh haleluya. Kau buka mataku, hati dan pengertianku Tuhan. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuan kami Bapa, Kaulah tujuanku. Indah kerajaan-Mu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi katakan, Kau buka mataku. Amin Tuhan. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku. Indah kerajaan-Mu Tuhan, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi katakan, di ujung nampak matahari yang tak pernah terbenam. Haleluya, haleluya. Engkau layak dipuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dengan bersuka cita kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus besar. Dia Raja kita yang besar, lebih dari apapun. Amin.
Mari kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Yang mau menari bagi Tuhan silakan. Hey, katakan sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Goyangkan badanmu, datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersuka dengan bersuka. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar dengan bersuka. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia membentuk gunung. Kehadirannya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Musik memuji Tuhan. Amin. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menari bagi Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Sorak-sorai kita hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Selama Tuhan kasih kami nafas kehidupan, kami ingin mengasihi Tuhan saja. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku
Dengan lembut katakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Oh Yesus, Kau katakan dengan tulus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Tuhan. Kehendak-Mu perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami Tuhan. Dengan tulus kami mau katakan, yes, kalau kami hidup Tuhan, kami hidup hanya bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan tulus katakan, kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tidak menjauhkan kami dari-Mu. Selama kami ada di dalam Tuhan, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman Tuhan. Biar mulut bibir hamba-Mu diurapi oleh Tuhan, supaya kami setiap umat Tuhan yang menerima kebenaran hari ini, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan,
Hidup kami dikuatkan oleh Tuhan. Sungguh kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya Injil yang benar membuat kami benar-benar hidup di dalam kebenaran. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Kita tidak terasa kita sudah sampai di tahun yang baru. Saya berharap kita semua sehat, semangat, tetap belajar. Belajar hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Pagi ini kita akan belajar satu renungan. Renungan di tahun baru itu apa saja? Apa yang perlu kita renungkan dalam hidup kita? Ya, kita harus merenungkan dan mengambil hikmatnya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapa berkati, Bapa urapi hamba-Mu. Juga Bapa berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Agar ketika mendengar firman ini, merenungkannya dan hidupnya berdampak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyambut tahun baru, banyak orang di seluruh dunia menyambutnya dengan semeriah-meriahnya. Sebenarnya apa sih yang disambut? Adakah sesuatu yang baru malam itu? Apa? Kenapa semua orang bersemangat menyambut tahun yang baru itu? Ada banyak orang, alasannya juga banyak. Ada yang berharap di tahun yang baru, semuanya menjadi lebih baru. Semuanya harapan menjadi baru, yang sakit sembuh, yang belum berhasil menjadi berhasil. Harapan-harapan yang baik tentunya, yang kita harapkan. Ya, tapi manusia memang demikian. Ingin mencari event-event tertentu yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi semangat. Tidak salah sih. Tapi sebenarnya dari tahun ke tahun, kalau kita amati baik-baik, kita renungkan baik-baik. Malam tahun baru, kembang api, sebenarnya tidak berarti apa-apa loh Bapak Ibu. Ada yang membakar kembang api, harganya puluhan juta. Sebenarnya tidak perlu itu. Mengapa? Ada banyak orang yang kesulitan, makan saja sulit. Pekerjaan di masa pandemi ini juga banyak berkurang. Bisnis banyak yang tutup. Ya, jangan egois ya. Yang punya uang, berikan kepada yang tidak punya, yang membutuhkan. Ayo kita jadi berkat yang sesungguhnya. Daripada uang dibuang-buang, dibakar, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ayo kita belajar yang benar. Jangan hura-hura terus gak ada artinya. Apa artinya? Memangnya Bapak Ibu senang gitu bakar-bakar mercon? Kayak anak kecil saja. Ya, makin berumur itu makin dewasa harusnya kita itu. Melakukan segala sesuatu itu yang berguna, yang memberkati banyak orang. Masa lihat mercon, aku senang. Udah umur sudah tua juga kita, dewasa. Ya. Apanya yang baru sebenarnya? Coba kita yang jujur, apanya yang baru? Manusia sebenarnya hanya mencari-cari. Mencari kebahagiaan. Mencari kemeriahan. Kesepian di tengah keramaian. Setiap hari kan kalau kerja itu kan bangun pagi, berangkat kerja, malam pulang sudah capek. Besok mesti berangkat pagi-pagi lagi. Demikian seterusnya. Tahun berganti tahun. Musim berganti musim. Tidak terasa rambut makin memutih.
dan umur pun bertambah. Tidak terasa umur kita semakin tua. Hidup ini cuma begitu. Kalau ada yang sukses, banyak masalah juga. Orang makin kaya belum tentu makin bahagia loh. Makin kaya makin banyak masalah. Yang kekurangan juga masalah. Gak ada solusinya selain belajar kebenaran. Selain pola mindset kita harus berubah. Selain perasaan kita harus berubah. Sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita itu terganggu oleh banyak masalah yang ada di dunia ini. Masalah pasti ada, tapi kita harus menyikapinya dengan benar. Sebab kalau tidak, hidup ini menjadi sia-sia benar. Kita baca kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah 1 ayat 9. Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah ini ditulis oleh orang yang luar biasa loh. Di ayat 1-nya jelas tuh. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Raja yang menulis rupanya. Ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sebenarnya kalau tahun baru yang baru juga cuma kalendernya yang baru. Manusia kita belum tentu. Semua juga berjalan begini adanya. Semuanya ini sia-sia kata kitab Pengkhotbah. Banyak orang tidak bisa membaca kitab Pengkhotbah dengan benar. Dalam image mereka, dalam persepsi mereka, kitab Pengkhotbah itu kitabnya orang sia-sia katanya. Frustasi. Padahal bukan. Harus baca kitab ini sampai habis. Ya. Jangan berhenti di tengah. Kalau berhenti di tengah tentu saja kitab ini mengisahkan ketragisan hidup manusia. Saya bacakan ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak Ibu coba bayangkan orang-orang yang kita kasihi, sebagian sudah tidak ada, sebagian sudah dipanggil Tuhan. Apakah kenang-kenangan kita setiap hari mengenang mereka? Tidak, sibuk bekerja, sibuk dengan pekerjaan. Apalagi kalau nanti kita pun mati, keturunan berikutnya tidak akan mengenang, tidak kenal. Bahkan kuburan kita pun suatu hari bisa jadi mall. Tidak ada lagi tulang-tulang, hancur. Semuanya tidak ada lagi. Tapi kitab Pengkhotbah ini jangan diartikan kitabnya orang frustasi. Sebab kalau kita lihat di akhir konteksnya itu luar biasa. Ya. Coba ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Ternyata yang menulis kitab Pengkhotbah ini mencari banyak hikmat dan pengetahuan. Kita juga harus demikian. Hidup tidak boleh frustasi. Kita tahu hidup ini sia-sia. Sebenarnya sia-sia bukan sia-sia kalau bersama Tuhan. Makanya cari hikmat, pengetahuan. Ayat 17 perhatikan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan.
kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Sia-sia juga. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Kalau orang membacanya cuma ini, waduh, ini bisa fatal ini pengertiannya. Ternyata belajar hikmat banyak dan pengetahuan itu ternyata memperbanyak kesedihan loh Pak. Itu ayatnya. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Makanya harus dibaca sampai akhir. Ingat baik-baik konteksnya. Masalahnya begini loh, Alkitab itu ada yang cuma berapa ayat, dia sudah mengambil kesimpulan. Jadi gampang dibaca. Tapi kitab Pengkhotbah ini ada banyak pasal, berkata kesia-siaan terus. Ambil kesimpulannya baru terakhir. Jadi kalau orang baca cuma 1 pasal, 2 pasal, ini frustasi ini, begitu. Padahal tidak. Kita baca ayat 12, pasal 12 maksud saya. Inilah nasihat Pengkhotbah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, supaya tidak sia-sia. Kan begitu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum manusia menjadi tua dan tidak berdaya lagi, ingatlah penciptamu. Di ayat ke-13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah ini kesimpulan dari kitab Pengkhotbah itu. Takutlah akan Allah supaya tidak sia-sia. Nah ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita semua akan diadili. Jangan pernah berkata ada yang tidak diadili. Kitab Perjanjian Baru juga sama. Karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama ia hidup, baik atau jahat. Semua manusia dimintai pertanggungan jawab. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau mau merayakan, jangan hanya tahun baru. Setiap hari kita harus merayakan dengan semangat. Sebab setiap hari harinya Tuhan. Amin. Harinya Tuhan bukan cuma hari Sabat. Bukan cuma hari Minggu. Setiap hari harinya Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus bersyukur setiap hari. Bersorak-sorai setiap hari. Semangat setiap hari. Amin. Ya. Jadi jangan bingung. Kita pun mengatakan hidup di dunia ini sia-sia. Benar. Tapi aku akan semangat supaya tidak sia-sia. Semangat melakukan kehendak Dia. Semangat menjadi alat di tangan Tuhan. Semangat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita belajar, ya. Seharusnya kita tidak membuat resolusi ya tahunan. Resolusi itu seumur hidup, jangan tahunan. Resolusiku tahun ini itu Pak, mau bangun rumah. Ya. Resolusi itu tahunan seumur hidup yang benar. Resolusiku aku harus hidup benar. Tak bercacat, tak bercelah. Aku harus nekat belajar benar. Melakukannya meskipun sulit. Mestinya begitu. Ya. Mari kita dengarkan kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 19.
Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, gampang mendengar. Jangan dengerin firman tapi lupa lagi. Tetapi lambat untuk berkata-kata, jangan banyak omong. Dan juga lambat untuk marah, jangan gampang marah, ya. Ada banyak nasihat di Alkitab yang harus kita praktekkan. Jangan cuma dibaca dan direnungkan saja. Ayat 23. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Banyak orang menipu dirinya sendiri. Amin, amin terus. Tapi tidak pernah melakukan apa yang diaminkannya. Pada kesempatan ini, kita semua hendaknya diingatkan oleh kebenaran ini. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Banyak orang mendengar firman, amin, tapi tidak melakukan. Itu sama dengan kita bercermin tapi habis itu pergi dan gak ingat lagi wajah kita seperti apa. Tidak ingat lagi apa yang harus diperbaiki. Tidak ingat ada banyak noda di mukanya. Ini seperti menipu diri sendiri. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Padahal waktu tidak bisa diperbaharui. Padahal waktu tidak bisa dibeli. Padahal waktu tidak bisa diperpanjang. Tapi banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Dengan cara apa coba menyia-nyiakan waktu? Ada banyak orang menyia-nyiakan hari-harinya itu dengan malas-malasan. Ada lagi yang dengan berbuat dosa, hidup dalam dosa. Itu menyia-nyiakan waktu itu. Ada yang lagi yang tidak mau belajar firman. Menyia-nyiakan waktunya. Padahal kalau ia belajar, ia akan hikmatnya bertambah, pengetahuannya bertambah, makin mengerti firman dan melakukannya. Ada lagi ini penyakit banyak manusia ini. Menunda untuk berubah, nanti saja. Nanti saja Pak, saya masih muda. Nanti saja masih ada waktu besok. Besok saja saya berubah. Bukan besok loh, besok. Besok itu artinya besok-besok, gak tahu kapan. Ya. Fokus pada hal-hal yang tidak penting. Banyak manusia suka melakukan hal-hal yang tidak penting. Ya fokus melakukan sesuatu yang tidak penting. Ada orang-orang tertentu yang sukanya memoles-moles mobil. Ini bukan pekerjaan loh ya. Kalau pekerjaannya itu ya gak apa-apa. Mobil dipoles-poles dari pagi sampai malam. Tapi tidak mau belajar Alkitab. Coba bayangkan. Fokus pada hal-hal yang tidak penting. Kalau mancing seharian dari pagi sampai malam. Tapi mendengar Alkitab baru 5 menit dengar firman, ngantuk Pak. Iya, kalau nonton film seri dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Kalau dengar khotbah, baru 1-2 ayat. Gak tahu Pak, saya kalau dengar ayat ngantuk. Memangnya ini obat tidur apa? Itu ketahuan bahwa kau tidak suka firman karena tidak biasa mendengar firman. Kalau orang suka dengan mendengar firman, ia akan biasa dan ia akan melihat
dan ia akan mendengar, dan ia akan mengerti banyak hikmat. Manusia tidak bisa diubah pola pikirnya kalau tidak lewat firman. Itu sebabnya para motivator itu percuma. Sebab banyak orang semangat ketika mendengarnya. Pulang hilang lagi itu, tidak dilakukan pasti. Ya. Yang lain lagi menyanyiakan waktu dengan cara terikat pada hal-hal yang mengikat. Pada okultisme, pada selingkuhannya, pada berhalanya, pada hartanya, pada nafsunya yang menggebu-gebu, yang tidak terkontrol. Itu membuang waktu sia-sia itu. Apa untungnya? Coba ada yang cerita bisa katakan untungnya apa? Ada? Wah, saya berbuat dosa Pak, untung. Ada? Gak ada. Itu sia-sia semua itu. Sudah tahu waktunya tidak bisa diperpanjang, tapi dibuang sia-sia. Sudah tahu umur sudah tua, sudah waktunya sisanya waktu tinggal sedikit lagi. Masih menunda-nunda untuk berubah. Waduh, ini kita tidak bisa bicara apa-apa ini. Kadang-kadang kita bingung juga, khotbah sudah keras, tapi kok tetap tidak mau berubah ya. Bapak Ibu, bagaimana ini ya? Ya, tapi dengarkan firman terus ya. Lama-lama memang sekali dua kali tidak bisa mengubah sih. Tapi kalau terus-menerus didesak, akhirnya jebol juga. Saya yakin. Kalau orang mendengar terus, nekat terus mendengar, lama-lama berubah. Percayalah saudara, firman Tuhan yang benar itu penuh kuasa. Jadi tahan terus, dengar terus. Kalau bisa buat catatan ringkasan. Supaya pesan-pesan kitab suci ini sampai ke kita. Sampai ke Bapak Ibu, sampai ke saudara sekalian. Ya, oke. Jadi jangan jadikan tahun baru ini hanya kebiasaan klise, tradisi. Jadikan setiap tahun baru itu momen untuk mengingatkan kita, umurku makin pendek, waktu tahun berganti, aku harus berubah. Bukan cuma berubah, aku harus semakin hari semakin sempurna. Kan begitu. Masa sih tidak takut menghadapi kekekalan? Kalau saya sih takut. Saya sering bermimpi diberi penglihatan oleh Tuhan. Kekekalan itu mengerikan. Bagi orang yang tidak takut Tuhan. Kebinasaan itu mengerikan. Bagi orang yang tidak takut Tuhan. Orang itu aneh. Tidak takut Tuhan. Lalu kau hidup takut siapa? Tidak takut siapa-siapa. Lalu kalau kau mati kau kemana? Sekarang tidak takut. Nanti kalau sudah mau mati baru panggil pendeta. Biasa itu. Kita sudah biasa melayani yang begitu. Waktu hidup tidak mau bertobat. Mau mati baru mau bertobat. Sebenarnya itu terlambat. Mari kita jangan jadi kepompong terus mati, terus tidak berguna, apalagi jadi ulat, menjijikkan hidupnya. Mari kita jadi kupu-kupu, kelasnya naik, terbang, indah, tidak serakah lagi, bahkan berguna. Ya, itulah transformasi diri yang sebenarnya. Kalau orang teriak transformasi itu apa maksudnya? Enggak jelas. Transformasi kok gedung. Transformasi itu manusianya, kita semua. Kita harus ditransformasikan dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Dari manusia duniawi, manusia gelap, berubah menjadi makin terang.
dan menjadi anak Allah. Amin. Itulah transformasi. Itulah perubahan yang dimaksud Alkitab. Metamorfoste, be transform, berubahlah. Jangan kayak orang dunia begitu, saudara. Saudara itu jadi Kristen itu percuma kalau tidak berubah. Banyak orang Kristen itu hari ini pasif. Padahal hidup yang benar itu aktif, bahkan proaktif. Banyak orang Kristen oportunis. Kalau ketemu Tuhan cuma minta berkat, cari untung, cari rejeki. Padahal kalau kita ketemu Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita supaya dipakai Tuhan. Banyak orang Kristen merasa sudah selamat, padahal tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan hidupnya masih hidup dalam dosa. Orang Kristen yang benar itu hidup dalam Tuhan, tak bercacat, tak bercelah. Hidup suci, bukan merasa selamat, tapi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Seperti Rasul Paulus, aku melatih tubuhku, aku melatih hidupku, supaya ketika aku sudah selesai berkhotbah mengabarkan Injil, jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Begitu, jangan merasa sudah selamat. Ada lagi yang merasa punya hak untuk menuntut Tuhan. Yang punya hak itu Tuhan, kita tidak punya hak sama sekali. Jangan suka menuntut klaim janji Tuhan. Ajaran apa itu? Manusia diajarin klaim Tuhan. Kebalik, yang punya hak itu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang akan klaim kita ketika Dia datang kembali. Untuk apa hidupmu itu? Untuk apa hidup kita selama ini, selama kita hidup? Talenta itu ditanya oleh Tuhan, dimintai pertanggungjawaban. Amin. Ini bahaya loh, banyak ajaran salah di luar sana sehingga banyak orang tidak menjadi berkat dan hidup tidak berubah. Manusia hidupnya tidak mungkin berubah tanpa firman yang benar. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang Kristen udah puluhan tahun, tidak berubah hari ini. Itu artinya firman yang didengar tidak benar. Coba dievaluasi apa yang dipelajari selama ini. Coba dievaluasi, sudah berubah belum kita? Ya, tahun baru, yang penting itu bukan tahunnya yang baru, manusianya yang baru. Haleluya. Itu yang diinginkan Tuhan. Soal tahun baru hidup sederhana atau enggak masalah. Ya. Ayo jadi berkat Bapak Ibu. Ayo jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ada banyak orang minta tolong, harus kita tolong kalau kita mampu. Iya, jangan pelit. Ya. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Jangan mementingkan diri sendiri. It's not about me, it's not about us. It's about Him. Hidup ini tentang Tuhan. Hidup kita yang sebenarnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Harta kita yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Yang sekarang ini hanya ujian, hanya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Satu lagi kalau kita baca kitab Ibrani pasal 12 ya. Nanti dibaca yang lengkap. Saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu, kitab Ibrani ini itu jelas sekali bahwa kita harus meresponi anugerah. Ya. Jangan sampai menjadi pasif. Coba kita baca kitab Ibrani pasal 12. Mulai dari pasal 1, Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup kita sekarang ini sebenarnya sedang berlomba, disaksikan banyak pihak. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, orang tua kita, teman-teman kita, pasangan hidup kita, bahkan setan, malaikat lihat kita. Kita bertanding, tapi untuk itu harus menang. Supaya menang, tanggalkan beban dan dosa. Jangan punya keinginan, jangan hidup di dalam dosa. Maka kita akan bisa berlari memenangkan perlombaan itu. Semangat, harus semangat menang, ya, untuk Tuhan. Bukan karena kehebatan kita tidak boleh bermegah apapun terhadap yang kita lakukan. Tapi itu adalah perintah Tuhan, bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan keselamatan dengan takut dan gentar. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang Maha Tinggi, menjadi teladan supaya kita melihat Dia kalau mau sempurna. Begitu, nanti dibaca urut dari ayat 1 sampai 17, ya, sampai akhir bahkan. Jangan sampai ya, nanti di akhir ketika Tuhan Yesus datang, akan ada banyak orang yang seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, terlambat bertobatnya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun meraung-raung. Bapak Ibu ingat gak seperti siapa itu? Kita baca ayat 16-nya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan kau seperti Esau. Banyak orang pikirannya Yakub menipu Esau. Tidak. Yakub terang-terangan tukar makanan, mau enggak? Enggak nipu itu. Esau dengan sadar, daripada aku mati, hak kesulunganku tuker aja sama semangkok sup lentil merah. Lalu ditukarlah. Perhatikan, Esau menganggap enteng hak kesulungan itu. Anggap enteng, anggap remeh. Buktinya apa? Ia minta berkat itu kepada ayahnya di kemudian hari. Tapi ia mestinya tahu dong bahwa hak itu sudah diberikan, sudah ditukar. Tapi ia minta seolah-olah itu enggak pernah terjadi. Artinya ia anggap enteng, itu enggak tukar beneran. Seolah-olah begitu, anggap enteng. Ia tidak layak memiliki hak kesulungan itu. Itulah sebabnya Yakub yang lebih berhak memiliki hak kesulungan. Demikian juga dengan kita semua. Kita dikaruniai sulung roh. Supaya kita seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Kalau seseorang anggap enteng karunia sulung roh, maka ia akan seperti Esau yang di kemudian hari menyesal, meraung-raung. Tapi percuma, sudah terlambat. Meskipun ia meraung-raung, ia sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi. Jangan sampai kita mengalami hal itu. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, sudahlah saudara, serahkan dirimu pada Tuhan. Kita serahkan saja semua hidup kita untuk Tuhan. Amin ya. Tidak ada solusi lain. Mau lari kemana? Mau menikmati dunia seperti apa? Sia-sia semuanya. Mari kita dekat Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini jangan dianggap enteng.
Sebab orang yang anggap enteng, ia akan menyesal dengan meraung-raung di kemudian hari. Jangan salahkan kita sudah khotbahkan semuanya. Yang diberkati orang yang tidak anggap enteng, yang menganggap serius dan menghidupinya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tidak banyak yang harus kami katakan, selain kami harus lakukan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah menerima segala berkat. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat